Desember kelabu oleh Tudis. Hujan bulan Desember, tiap hari rintik pagi dan sore, mengucur deras di siang dan malam hari. Udara lembab bikin kulit semakin mengkeret. Kehidupan kuyu karena hampir setahun dikelilingi pandemik. Ruang gerak terbatas, pendapatan amblas, simpanan terkuras, dan kesehatan dirundung was-was. Satu persatu ku dengar kerabat dan sahabat wafat untuk dilayat. Satu persatu harapan hidup kuncup dan redup. Semangat mandiri semakin sulit. Gerak komunitas menjadi sempit. Namun ku tengok konstitusi masih besar, asa yang dapat ku harap. Tertulis, negara menjamin rakyatnya akan kehidupan layak, akan pekerjaan, akan kesehatan, akan pendidikan, akan keamanan dan keselamatan. Semuanya akan, kawan. Segala cabang kehidupan negara hadir di dalamnya. Bangga aku sebagai rakyat di Republik ini. Bahagia aku sebagai putra bangsa Indonesia. Optimisku bangkit lewat angin November. Ku yakin Desember berakhir secercah harap. Namun beringsut memudar, Desember masih dibasahi gerimis yang mengundang tangis. Masih diguyur hujan yang membuat pesimis. Sebagai seorang nasionalis, aku terguncang mendengar Benny Wenda di persembunyiannya mengatasnamakan Papua. Mulai 1 Desember 2020 nyatakan terpisah dan tidak tunduk kepada NKRI. Namun aku lebih tercengang, tak terdengar kecaman keras dari pemimpin negeri, dan media pun senyap. Mungkinkah ujung timur itu terlalu jauh dari Jakarta? Atau cuitan Twitter semangat separatis itu bukan perbuatan makar? Makarkah aku bila bertanya, di mana tanggung jawabmu, wahai penjaga negeri? Sebagai seorang patriotis, lebih miris dengar kabar 5 Desember kembali abdi negara yang pegang mandat untuk membantu rakyat di OTT KPK karena menyunat haknya rakyat. Miliaran uang negara untuk bansos paket sembako rakyat dikorupsi dengan mengedit isi. Padahal engkau lebih tahu akibat corona yang liar. Ratusan ribu sudah terpapar, puluhan ribu terkapar, dan jutaan rakyat sedang lapar. Di mana nurani kemanusiaanmu, wahai perompak negara yang kelewat kasar? Sebagai seorang Pancasilais, tertusuk jiwaku saat mendengar 7 Desember ada 6 belia generasi bangsa tewas dalam misteri KM 50 tol Jakarta Cikampek di akhir malam. Realitasnya 6 pemuda tewas. Katanya aparat membalas karena senjata dirampas. Faktanya dunia mengupas. Nyatanya rakyat terus membahas. Atas nama kemanusiaan yang adil dan beradab, apakah aku salah bila bertanya, di mana itu perlindungan keselamatan rakyat? Apakah ini perang sedang hadapi teroris? Tidakkah bisa melumpuhkan saja? Mengapa rakyat sipil harus tewas dengan senjata aparat? Sekarang 9 Desember diupacarakan pilkada serentak dengan dorongan semua rakyat ke TPS. Sebagai warga negara yang patuh mungkin aku turut. Namun aku bingung di mana itu rasa kehati-hatian dan anjuran yang digembar-gemborkan untuk hindari kerumunan dan jaga jarak. Karena ancaman maut COVID-19 makin meruyak. Aku sekedar bertanya, sekali lagi hanya bertanya.
biar tumbuh percaya di tangan engkau, wahai abdi negara, kawan. 9 Desember hari ini juga diperingati sebagai hari anti korupsi. Namun rasuah yang bikin susah terus bermegah-megah. Telinga semakin sering mendengar korupsi menteri, korupsi pejabat, korupsi gubernur, korupsi bupati, korupsi wali kota, entah siapa lagi. Label abdi negara bikin malu warga negara. Sebagai putra bangsa, pemilik sah negeri, bolehkah aku bertanya, di mana janji-janji dan ikrar setiamu yang kamu sumpahkan atas nama pengabdianmu untuk bangsa dan negara sebagai abdi negara? Setauku dan aku yakin itu DNA pendiri dan pejuang bangsa, bukanlah pengkhianat dan pecundang. Karena aku agamis, aku miliki Tuhan, doa dan munajat yang membuat diriku kuat dan terus terpelihara cita meskipun beribu kali Desember kelabu menghampiri. Asaku hampir putus karena seringkali terkecoh oleh para abdi. Masih ada yang bersumpah dan berjanji saat awal menjabat berjubah abdi negara, sebenarnya abdi kepentingan. Desemberku masih bersisa, janganlah hilang gairahku untuk menaruh harap pada abdi negaraku yang pudar karena gerimis dan hujan yang bikin pesimis. Rabu 9 Desember 2020. Tumpal Daniel Putra Siliwangi.